Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 6 subtema 1 muatan pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar KD 3.2, yakni memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, dengan melihat video dan mendengarkan penjelasan, siswa mampu memahami interaksi manusia dengan alam dengan tepat. Interaksi. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik interaksi sosial maupun dengan lingkungan alam. Nah, kita bahas kembali apa itu interaksi. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, anak-anak, kita ingat kembali atau kita ulang apa itu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam. Yang pertama, interaksi sosial, yakni hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Sedangkan interaksi dengan lingkungan alam, interaksi antara manusia dengan lingkungan atau sebaliknya yang terbentuk secara alami. Contoh lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia. Yang pertama, lingkungan yang subur dan curah hujan yang tinggi mempengaruhi aktivitas manusia untuk bercocok tanam. 2. Lingkungan pantai atau laut mempengaruhi aktivitas manusia untuk mencari ikan, tambak, atau menjadi petani garam. 3. Daerah penambangan membuat masyarakat sekitar banyak yang bekerja menjadi penambang. Sedangkan contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam. Nah, di sini ada positif dan negatifnya. Yang pertama, mengalihfungsikan lahan menjadi pemukiman. 2. Petani membajak sawah dengan menggunakan tenaga sapi agar tanah subur dan gembur. 3. Penambangan minyak dan batu bara. 4. Membakar hutan. 5. Tidak melakukan tebang pilih. 6. Masyarakat memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Pengaruh interaksi dengan lingkungan tercermin dari keragaman cara hidup dan aktivitas masyarakat. Interaksi manusia dengan lingkungan alam di setiap daerah berbeda-beda. Interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam sama-sama perlu untuk dilaksanakan manusia. Nah, anak-anak, Bu Guru punya pertanyaan. Mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan? Alhamdulillah, good. Ya, benar ya. Berarti jawabannya karena manusia berinteraksi dengan lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus dapat memanfaatkan alam dengan baik untuk memenuhi kebutuhan, yakni dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, membuat hujan buatan ketika kemarau panjang. Kemudian di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Pengaruh atau dampak dalam interaksi bisa negatif dan positif tergantung dari interaksi yang dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, yakni interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positifnya, 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan. 2. Meningkatkan pembangunan daerah. 3. Pendapatan penduduk meningkat. Terakhir, dibangun sarana dan prasarana. Sedangkan dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit, yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya bisa dibudidayakan kelapa sawit saja. 2. Berkurangnya habitat dan hewan asli yang dibuka untuk perkebunan. 3. Berkurangnya sumber daya air. Nah, untuk mengurangi dampak negatif yang timbul dari berbagai aktivitas manusia, maka perlu adanya langkah-langkah pencegahan dan pembaruan agar lingkungan alam tetap terjaga dan terus dapat dimanfaatkan manusia. Nah, anak-anak, Bu Guru rasa cukup sekian. Apabila ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Dan jangan lupa buku Bu Pena tema 6 untuk dibaca. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.